tinggal sekarang di Batam. Sampai saya perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Pada saat sedang mau memulai doa itu, saya melihat di posisi kanan pojok balkon, itu ada Tuhan Yesus. Jadi karena saya ragu sambil tangan saya masih mengarah ke depan arah pendeta itu, saya cuma melirik dan di lirikan itu di batin saya bertanya, Tuhan Yesus gitu loh. Saya sambil nengok gitu ke arah pojok balkon kanan sana. Jadi beliau ada di antara lantai 1 dan balkon. Saya hanya melihat pinggang dia ke atas. Jadi perkiraan saya tingginya itu mungkinan lebih dari 3 meter. Cuma saya lihat pinggangnya aja yang ke atas. Lalu saat itu Tuhan Yesus posisinya tangan kanannya di sini. Tangan kanannya begini. Menunjuk dadanya. Lalu tangan kirinya begini. Pada saat saya bertanya, Tuhan Yesus ngebatin di hati saya nengok Tuhan Yesus. Dia senyum sambil manggut. Senyum seperti itu. Dan akhirnya tangan saya tadi mau diarahkan ke pendeta, saya arahkan ke tangan kirinya yang mengarah ke saya. Karena sementara tangan kanannya Tuhan Yesus ada di dadanya seperti ini, tangan kirinya begini ke saya. Dan situ saya lihatlah, apa yang saya tahu selama ini, saya arahkan, saya bayangkan sudah bertemu tangan saya dengan tangan Tuhan Yesus. Setelah, tapi saya merasa ada sesuatu di sini nih, yang bingung saya ngomongnya. Kok kayak gini ya, kok kayak gini. Artinya, kayak ada gejolak di sini, kayak ada sesuatu energi yang beda. Nah, 2 seminggu kemudian, ada lagi kejadian-kejadian rohani. Jadi seminggu kemudian saya diberikan satu firman. Tapi sebelumnya masuk ke firman yang saya dapatkan seminggu kemudian saya gereja, ini kejadian saya, pengalaman rohani saya, ini titik puncaknya saya dengan Tuhan Yesus. Karena saya sudah hampir mengalami lumpuh total di tahun 94. Lumpuh total karena saya jatuh dari tangga, posisi duduk, lalu prosesnya itu hampir setahun. Rupanya saya waktu duduk nggak apa-apa, waktu jatuh saya cuek-cuek aja. Jadi akhirnya udah hampir setahun, baru terasa, baru saya ke rumah sakit. Di rumah sakit disebutkan bahwa penyangga otot tulang belakang saya yang satu copot. Dan itu nggak mungkin disambung atau di operasi, karena otot pasti robek. Jadi akhirnya saya masuk ke rumah sakit, sudah nggak kuat saya, dan begitu masuk, dokter bilang, ini terlambat 1 jam akan lumpuh total. Jadi saraf-saraf saya sudah menegang, karena tulang belakang saya bentuknya sudah kayak huruf S, udah bengkok, karena yang kanan narik, yang kiri copot. Lalu dokter bilang, ini bisa pulih, tapi nggak pulih 100%, artinya saya bisa duduk diri lagi itu butuh waktu paling cepat 3 bulan atau 2 bulan. Tapi pada saat itu, saya ada doa. Saya bilang, pas dokter bilang kayak gitu, kangennya saya sampai bingung. Karena otot panggul yang satu copot itu nggak mungkin bisa dijahit atau dioperasi. Karena akan robek namanya otot. Dan itu bisa ada lagi di posisi semula. Dan tulang saya sudah lurus. Tulang belakang saya sudah lurus. Kok kayak ngono toh, cacile opo iso. Kok kayak gini sih, anak kecil apa bisa ya? Saya diam aja. Gitu. Kan memang saya nggak bisa apa. Karena saya datang cuma diperintahkan untuk bagaimana caranya mengajar mereka berdoa, untuk bisa bertumbuh iman, dan mereka melakukan hubungan intim dengan Tuhan Yesus ya secara pribadi.
Udah saya diam aja. Mungkin kalau saya memang orang bisa dikatakan gitu, saya tersinggung. Memang saya nggak bisa apa-apa. Saya malah orang bodoh buat saya. Karena saya nyontek mulu, nyontek mulu, nyontek mulu. Kan kalau di sekolah, orang nyontek itu bego, nggak pinter. Jadi saya ini orang bego. Udah akhirnya, disitulah saya ngomong, Pak, Bapak percaya Tuhan Yesus? Ya. Saya cuma mengajarkan Bapak berdoa. Saya cuma mengajarkan bagaimana iman ini bisa bertumbuh. Jadi saya datang, saya ajarkan doa. Seperti apa yang harus saya sampaikan doa itu, jadi kata-katanya waktu itu saya dari contekan ini saya lupa-lupa inget ya, karena itu contekan tulisan itu paling lama itu 2 detik, hanya nol 2 kali. Jadi gini, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapak, mohon izin dan perlindungan untuk melakukan sebagian kecil tugas-Mu. Karena kami anak Tuhan Yesus diberi kuasa penuh untuk menghancurkan roh-roh kegelapan, roh sakit penyakit, roh santet, roh penyesat, saya lupa, sepertinya itu ya. Nah, lalu dengan kuasa darah Yesus kami bakar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak Tuhan Yesus berkuasa penuh melakukannya, menghancurkannya. Lalu terakhirnya, ya Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Haleluya, 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 amin. Ini itu kami ajarkan, saya ajarkan ke sana, saya sampaikan lah, bukan ngajarkan, karena saya dapat pesannya suruh itu disampaikan. Ya ini firman saya sampaikan. Dan itu terjadi. Pemulihan terjadi buat mereka. Walaupun mereka melakukan dengan cara mereka, saya berdoa di sini dalam hati dengan kuasa darah Yesus, dalam nama Yesus. Itu doanya sangat singkat. Selalu saya ulang, dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus menghancurkan, membakar roh-roh kegelapan, sakit penyakit, roh santet, roh penyesat, roh kutuk, roh maut, segala macam itu. Tergantung apa yang nantinya ini didapat. Ya buat mereka karena doa itu. Padahal tidak. Karena energi yang Tuhan berikan di sini itulah yang menghancurkan mereka. Makhluk itu. Dan saya tidak pernah mendoakan orang. Karena ajarannya seperti itu. Saya suruh membimbing, ajar mereka untuk beriman. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Sering sekali orang bertanya-tanya, mengapa kesaksian-kesaksian tentang perjumpaan dengan Yesus, melihat Yesus mendatangi mereka secara pribadi. Saudara, kemudian orang-orang lain bertanya, mengapa Tuhan kami tidak pernah terlihat? Mengapa Tuhan kami tidak pernah menampakkan diri seperti mereka? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena hanya Tuhan orang Kristen saja yang ada dan yang nyata dan sosoknya benar-benar ada. Karena Alkitab mengatakan Tuhan itu ada, Tuhan itu segambar dan serupa dengan manusia. Berbeda dengan non-Kristen yang tidak pernah percaya bahwa Tuhannya pernah dilihat, terlihat, ataupun bisa memperlihatkan diri. Ini adalah pertanyaan logis dan pemikiran logis kita. Bagaimana kalau Tuhan yang tidak terlihat? Serupa dengan apa? Tidak serupa dengan apa-apa. Jadi bangga dan bersyukurlah kita sebagai orang Kristen karena kita punya Tuhan yang nyata, Tuhan yang ada, Tuhan yang betul-betul dapat menunjukkan diri. Dia dapat memberitahu kepada kita lewat fakta, menampakkan diri kepada kita. Kalau memang benar Tuhan non-Kristen itu ada, kenapa dia tidak pernah menampakkan diri kepada satu orang pun di zaman sekarang? Ini kecurigaan kita, apakah ini hanya sebagai suatu rekayasa? Tuhan yang direkayasa, yang mencopot-copot nama Tuhan. Ya, itu bukan urusan kita. Tapi kebanggaan kita
adalah saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat terus menyaksikan kesaksian di channel ini. Semoga sudah diberkati oleh Tuhan. Jika sudah ingin mendukung dan membantu pelayanan kami, sudah dapat mengirimkannya di nomor rekening yang tertera di atas ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya Gordi, lengkapnya nama panjang saya Butul Gordon Pandiangan. Usia saya sudah 52 tahun, saya tinggal sekarang di Batam. Nah, tapi banyak saya dapat pergumulan-pergumulan sampai saya perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Jadi, awal ceritanya itu 2018, bulan April, saya lupa tanggalnya, perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus. Waktu itu saat gereja di ibadah di salah satu gereja di Batam, gereja Bethel, saya duduk di balkon, posisi tengah di depan. Lalu pada saat akhir ibadah ada doa, jadi semacam doa berkat. Kita yang punya masalah yang ingin didoakan untuk mengarahkan tangan ke depan, ke bawah arah pendeta. Lalu saya seperti biasa mengikuti itu, saya arahkan tangan saya yang kanan ke depan ke arah pendeta. Pada saat sedang mau memulai doa itu, saya melihat di posisi kanan pojok balkon itu ada Tuhan Yesus. Jadi karena saya ragu sambil tangan saya masih mengarah ke depan arah pendeta itu, saya cuma melirik, dan di lirikan itu di batin saya bertanya, Tuhan Yesus, gitu. Saya sambil nengok gitu ke arah pojok balkon kanan sana. Jadi beliau ada di antara lantai 1 dan balkon. Saya hanya melihat pinggang dia ke atas. Jadi perkiraan saya tingginya itu mungkinan lebih dari 3 meter. Cuma saya lihat pinggangnya aja yang ke atas. Lalu saat itu Tuhan Yesus posisinya tangan kanannya di sini. Tangan kanannya begini, menunjuk dadanya, lalu tangan kirinya begini. Pada saat saya bertanya, Tuhan Yesus ngebatin di hati saya nengok Tuhan Yesus. Dia senyum sambil manggut. Senyum seperti itu. Dan akhirnya tangan saya tadi yang mau diarahkan ke pendeta, saya arahkan ke tangan kirinya yang mengarah ke saya. Karena sementara tangan kanannya Tuhan Yesus ada di dadanya seperti ini, tangan kirinya begini ke saya. Dan situ saya lihatlah apa yang saya tahu selama ini, selama saya jadi seorang Kristiani dari kecil sampai saat perjumpaan itu, ternyata lubang paku yang selama ini saya tahu di sini, bukan di sini. Dia ada di sini agak panjang. Nah, akhirnya saya membayangkan, mengimankan bahwa tangan saya yang kanan ini, saya pertemukan dengan tangan Tuhan Yesus yang kiri, yang terbuka untuk saya. Saya arahkan, saya bayangkan sudah bertemu tangan saya dengan tangan Tuhan Yesus. Setelah selesai doa, amin, saya sudah nggak lihat beliau lagi. Sudah hilang, Tuhan Yesus sudah hilang, tapi saya merasa ada sesuatu di sini nih, yang bingung saya ngomongnya. Kok kayak gini ya, kok kayak gini. Artinya kayak ada gejolak di sini, kayak ada sesuatu energi yang beda. Nah, 2 seminggu kemudian ada lagi kejadian-kejadian rohani. Jadi seminggu kemudian saya diberikan satu firman. Tapi sebelumnya masuk ke firman yang saya dapatkan seminggu kemudian saya gereja, ini kejadian saya, pengalaman rohani saya, ini titik puncaknya saya dengan Tuhan Yesus. Karena saya sudah hampir mengalami lumpuh total di tahun
94. Lumpuh total karena saya jatuh dari tangga, posisi duduk, lalu prosesnya itu hampir setahun. Rupanya saya waktu duduk nggak apa-apa, waktu jatuh saya cuek-cuek aja. Jadi akhirnya udah hampir setahun baru terasa, baru saya ke rumah sakit. Di rumah sakit disebutkan bahwa penyanggah otot tulang belakang saya yang satu copot. Dan itu nggak mungkin disambung atau di operasi karena otot pasti robek. Jadi akhirnya saya masuk rumah sakit, sudah nggak kuat saya, dan begitu masuk dokter bilang ini terlambat 1 jam akan lumpuh total. Jadi saraf-saraf saya sudah menegang karena tulang belakang saya bentuknya sudah kayak huruf S, udah bengkok karena yang kanan narik, yang kiri copot. Lalu dokter bilang ini bisa pulih tapi nggak pulih 100%, artinya saya bisa duduk diri lagi itu butuh waktu paling cepat 3 bulan atau 2 bulan. Tapi pada saat itu saya ada doa. Saya bilang, pas dokter bilang kayak gitu, karena saya nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, nggak bisa apa-apa. Jadi semacam bayi ya yang baru lahir. Lalu saya bilang, daripada saya hidup seperti ini, menjadi beban keluargaku, orang tuaku, kakakku, adik-adikku, cabut nyawaku Tuhan. Aku gitu, saya doanya begitu. Udah saya tidur, karena saya merasa beban mereka melihat kesedihan seperti itu kan, apalagi orang tua saya, mama saya. Oh ya, itu kejadiannya saya jatuh tahun 94, saya lumpuhnya itu tahun 97. Lalu besoknya saya bangun, itu badan saya sudah bisa gerakin. Jadi saya seperti anak-anak harus belajar duduk, belajar berdiri, belajar berjalan, dan akhirnya belajar berlari lagi. Itu antara usia saya 26 atau 25, saya lupa. Yang jelas tahun 97. Karena sudah seperti itu, saya dari rumah sakit keluar dari kamar itu senang. Sampai seharian saya kelilingin itu rumah sakit, jalan-jalan, dan akhirnya dokter datang periksa, dipanggil, sampai pakai pengeras suara di seluruh rumah sakit. Saya dipanggil, security ngasih tahu saya masuk ke ruangan. Dokter marah-marah. Bapak tuh merusak kerjaan saya. Bapak langsung jalan kemana-mana, karena buat dia ini nggak bisa kayak gitu, karena bahaya. Tapi sebenarnya saya sudah sehat dok, saya udah sehat, saya udah bisa jalan, saya bisa berlari, saya bisa baca. Nah, singkat cerita, sudah pulang, rupanya penyakit ini tidak selesai, karena kambuh-kambuhan, akhirnya kambuh-kambuhan, sampai saatnya saya harus mundurkan diri dari tempat pekerjaan saya dulu. Nah, puncaknya itu di tahun 2000, tahun 2000, kalau nggak salah, awal-awal Januari sudah mulai. Sampai saya cari pengobatan alternatif. Dari ada kabar katanya ada totok darah bawang putih di Bogor, atau di mana pun saya kejar. Terus pada akhirnya sama aja, itu manusia. Pada satu momen saya sudah jadwal untuk ke sana, tapi orang ini sakit, suhu lah katanya namanya, orang-orang mereka. Nah, lalu padahal pada saat itu saya dalam keadaan kambuh lagi. Jadi penyakit saya ini nggak boleh saya banyak berjalan, banyak berdiri, angkat beban lebih dari 10 kilo. Apalagi lari, sebenarnya nggak boleh. Saya belum kerja di hotel, jadi mau nggak mau saya harus jalan. Dan selalu harus banyak berdiri. Akhirnya
Saya pernah juga akhirnya karena saya ingin sembuh, saya percaya itu ada mukjizat. Eh, saya nonton ada acara di salah satu stasiun TV swasta ya. Waktu itu pendetanya almarhum John Hartman. Saya ikutin, saya pengen sembuh, saya taruh tangan saya di TV, seperti mereka minta. Sembuh, saya cuma 2 minggu. Kambuh lagi. Dan itu makin parah. Lalu saya sudah nggak tahu apa-apa lagi. Akhirnya saya sering nonton acara Solusi waktu itu ya di salah satu TV swasta juga. Pada saat saya sedang di titik-titik puncaknya sakitnya itu, tapi saya udah nggak lumpuh ya, saya udah bisa gerak, tapi sakit seluruh tubuh nih gitu. Cuma nggak bisa bangun, duduk aja, tiduran aja. Lalu Andreas, saya ingat waktu itu Pak Andreas mau berdoa, dia bilang setelah diajak berdoa untuk pemulihan, arahkan tangan ke TV, tangan kanan segala macam, dia baru mulai berdoa. Terus dia nggak jadi, langsung ada omongan lagi. Saya melihat ada satu orang bapak yang sedang, satu orang bapak, seorang pria sedang mengalami sakit penyakit tulang belakang. Saya sambil nonton, sambil rebahan itu berpikir ini buat saya ya. Ya udah, dengan iman saya yakinin itu buat saya arahkan tangan saya ke layar televisi seperti yang mereka ajarkan. Selesai doa, amin, udah nggak ada rasa apa-apa nih, maksudnya nggak ada perubahan. Ya udahlah, saya tidur sama seperti waktu saya di rumah sakit. Begitu bangun tidur itu nggak ada. Ini benar-benar nggak ada sakit. Karena saya penasaran, kebetulan saya tidur lantai 2 di atas kamar saya lantai 2. Karena penasaran saya turun tangga, bolak-balik, nggak sakit lagi, gitu kan? Nggak ada rasa sakit semuanya. Beda waktu pertama sembuh itu. Kalau kebaikan jalan aja ada rasa sakit lagi di bagian punggung belakang. Lalu ada kebetulan ada ponakan saya di situ yang beratnya itu sekitar 20 kilo ya. Itu saya gendong naik turun tangga untuk buktiin saya udah sembuh. Berjalannya waktu, saya nunggu sampai 1 bulan, 2 bulan, saya baru menyurati acara Solusi. Ini kejadian di tahun 2000. Tapi saya menyurati itu karena saya takut kejadian waktu saya awal itu cuma 2 minggu. Akhirnya saya yakinin, oke, saya sudah pulih, saya sudah dikasih tulang baru. Tapi sebelum itu saya pergi ke dokter yang merawat saya, seorang profesor. Saya cerita, saya sudah sembuh dok. Saya udah bisa gini. Dia nggak percaya, saya bilang saya dapat mukjizat. Kebetulan profesor dokter ini juga seorang Katolik. Saya Protestan, dia Katolik. Jadi dia bilang, ya bagus, ya udah, yuk kita periksa dulu. Biasanya kalau saya buka punggung saya dibuka, baju di belakang itu ada tulang nonjol begini. Ya ada yang nonjol, nah agak miring. Jadi dia lihat, iya, udah nggak ada, udah lurus. Terus dia minta coba di ronsen. Oke, saya ronsen. Ya, dia bingung-bingung sendiri benar. Jadi waktu saya sakit itu habis doa dengan Andreas dari acara Solusi, saya minta, katanya Tuhan tuh pemilik semuanya. Tuhan yang punya semua. Saya kalau dioperasi, nanti di bedel-bedel juga kesembuhannya cuma, pemulihan katanya cuma 50%. Ya Tuhan gantiin deh semua barang-barang ini yang udah rusak ini Tuhan, kasih yang baru. Kan gitu kata-kata saya. Saya memang entah kenapa dari dulu tuh merasa ya Tuhan Yesus itu udah kayak orang tua aja ngobrol-ngobrol gitu. Dan ternyata memang dikasih. Jadi dokter itu, profesor itu yang nangani saya sampai bingung. Karena otot panggul yang satu copot itu nggak mungkin bisa dijahit atau dioperasi. Karena akan robek namanya otot. Dan itu bisa ada lagi di posisi semula. Dan tulang saya sudah lurus. Tulang belakang saya sudah lurus. Tuh.
Lalu saya dulu suka nge-MC, nyanyi khusus acara-acara wedding dan pameran, kan. Saya dari dulu juga suka ke gereja, gitu. Tapi kalau ada kerjaan saya enggak, gitu. Kebaktian saya juga jarang, gitu kan. Jadi saya urusannya dengan uang. Lalu setelah saya ada pemulihan total ini, saya dapat mukjizat. Akhirnya saya berjanji, apapun yang sudah kau berikan yang terbaik akan kukembalikan. Termasuk saya akhirnya menyetop untuk ada acara, ada kerjaan lagi, MC atau apa untuk acara-acara itu, saya udah nggak mau lagi. Tapi kalau ada acara untuk kebaktian apa-apa, saya mau. Tuh. Nah, proses dari itu, saya sembuhnya itu, saya sempat sudah mengajukan surat resign dari tempat saya kerja, karena udah nggak mungkin lagi. Bolak-balik saya istirahat, sakit. Nah, saya ingat banget itu di bulan Oktober tahun 2000. Jadi 1 minggu menjelang habis masa permohonan saya pengunduran diri, saya pulih, saya sehat. Yang saya dapat mukjizat itu dikasih tulang baru, otot baru, otot yang untuk panggul itu buat megang tulang belakang. Ya karena saya sudah komitmen, karena Tuhan sudah kasih, berarti saya berpikir ya sudah. Berarti saya suruh keluar sama Tuhan Yesus, ya sudah, saya keluar. Saya keluar, akhirnya saya coba usaha sendiri. Nah, di perjalanan itu, saya dulu sempat buka usaha manajemen artis dan event organizer. Itu berjalan. Tapi saya juga berbicara sama Tuhan waktu itu, Tuhan saya di sini kerja ya. Saya tidak mau menikmati dunia ini. Jadi saya percaya Tuhan Yesus akan kasih saya pekerjaan tanpa saya ikut kehidupan malam, tanpa saya harus minum-minum, tanpa saya harus pokoknya kehidupan malam. Karena saya kerja Tuhan. Saya tidak menikmati dunia ini. Nah, itu terjadi. Saya 8 tahun melakukan itu. Saya tidak pernah mau ketemu klien saya di kafe, di pub, di bar, diskotik, saya nggak pernah mau. Dan sampai akhirnya mungkin teman-teman artis atau manajemen artis lain yang melihat ini nanti juga dia baru tahu gitu kenapa saya bisa seperti itu. Maksudnya saya tidak mau ikutan kehidupan malam. Sampai ada salah satu teman manajer saya, kalau kita ada syuting keluar kota, kan mereka selesai syuting itu langsung pergilah hiburan, entah ke diskotik, tak apa. Saya enggak, saya pulang ke kamar. Cuma saya pesan ke artis saya, jaga image yang sudah dibangun, itu aja. Nah, sampai ada satu teman manajer dia bilang, percuma lo ngajakin dia itu manajer pendeta. Mau berbusa mulut lo sampai berdarah-darah, nggak mau ya. Saya dengar mereka ngomong gitu, nggak tersinggung, malah senang. Ini orang bela saya. Nah, singkatnya, saya melakukan itu, usaha itu, terus ada rasa bersalah. Mungkin sahabat semua, saudara semua pernah tahu belakangan ini yang viral, ya artis dipakai lah, apa jualan seperti itu. Kan? Itu ada dengan artis saya, tapi secara saya tidak tahu diam-diam. Jadi saya merasa, ini saya tuh ada kontribusi loh, bikin mereka jadi begitu. Seandainya mereka tidak saya kompitin, mungkin mereka tidak jadi seperti itu. Nggak ada yang kenal dia, tidak ada yang mau bayar dia, tidak ada yang mau minta dia. Pejabat-pejabat, kan gitu nih, yang saya tahu. Akhirnya, karena rasa bersalah saya putuskan menutup manajemen. Rencana saya akan pindah, saya tutup manajemen, saya tutup event organizer saya kumpulin artis-artis saya pamit. Bahkan mereka nangis, salah kami apa mas? Nggak ada.
Yang salah saya udah bosen. Terus saya udah planning mau pindah dari Jakarta. Saya udah lihat beberapa tempat karena sering keluar kota. Akhirnya saya putuskan saya pindah ke Batam. Tapi saya belum bisa pindah karena masih ada pekerjaan saya di 2010. Saya harus membawa misi kesenian, festival budaya di Perancis. Nah, setelah dari situ, baru saya pindah ke Batam. Bertahan sampai sekarang. Lalu, ini ada kejadian lagi, pengalaman rohani saya, mukjizat Tuhan berikan. Saya itu di 2012, saya disantet sama orang, selama 1 tahun, dia pengen saya mati. Sebabnya karena gini, orang ini dulu adalah, saya anggap udah adik angkat saya, jadi dia belum pernah tahu event organizer, saya ajarin sampai pernah dia pinjam modal, dia di Batam. Lalu ketemu saya di Batam, saya bikin warung tempat makan, dia bertanya, "Bang, berarti I.O. lo ntar nggak lo jalanin lagi?" Saya jawab, ya kalau sudah jalan ini tempat, saya buka I.O. lagi di Batam. Kan dulu saya di Jakarta. Gitu. Oh gitu, kata dia. Singkat cerita, saya ke Batam, saya ada pelanggan itu beberapa orang Chinese, dan ada 2 orang ini ngangkat saya jadi adik angkatnya. Jadi saya punya 2 kokoh angkat. Kokoh angkat saya pertama, dia adalah paranormal yang lumayan dikenal di sini, khususnya di kalangan orang-orang Chinese. Nah, pada saat itu, dia makan ke tempat saya, dia bilang, "Gor, badan lu tuh nggak enak. Sinilah gue bersihin." Terus saya jawab, nggak mau. "Lu tuh ya," katanya, "serius lo, badan lu nggak enak?" Katanya. "Enggak kok," gue bilang. Nggak apa-apa ini. Gue bisa doa nanti, gue bisa minta bantuan gue." Kebetulan dia bukan seorang Kristen. Lalu, dia sampai bilang gini, "Lu tuh ya, orang-orang nyariin gua sampai bayar-bayar, lu gue iniin." Maaf terganggu. Orang-orang nyariin gua sampai mau bayar-bayar, minta dibantu. Lo tuh ya, lu gue mau bersihin, gue mau bantu, lu kagak mau. Lu tetap doalah dengan cara lu, agama lu. Enggak kok, enggak. Gue nggak apa-apa kok. Ntar Tuhan gue bisa beresin. Nah, akhirnya kok angkatku yang satu lagi, yang kedua ini denger. Nah, setelah ya koko pertama dia gagal, koko kedua dia caranya ekstrim. Jadi dia telepon, "Lu lagi ngapain?" "Gue lagi siapin makan buat hari ini stoknya. Gue lagi masak," gitu kan. Lalu dia bilang, "Ya udah, temenin gue cari barang." Gue masih belum selesai, gitu. Dia datang setengah jam kemudian nyampe. Saya baru juga selesai, masih keringetan. Dia bilang, "Yuk temenin gue cari barang." "Enggak kok, capek, gue belum mandi. Ini badan gue keringetan." "Gue tungguin," jadi gitu. Nah, sampai dia 1 jam nungguin saya. Ya udah mau nggak mau, udah 1 jam saya mandi. Di sini udah males sebenarnya kan. 1 jam udah mandi. Begitu selesai, saya berangkat. Dia bilang kan tadi mau cari barang. Oke, saya ikut. Ternyata dia nggak cari barang. Saya dibawa ke dukun paranormal, orang Chinese juga. Mereka sebutnya suhu. Karena niat baik mereka sebenarnya. Karena sayangnya dia sama saya, seperti kokang angkat saya yang pertama, dia bawa saya ke suhu. Padahal kokang angkatku yang kedua ini sering juga minta tolong sama kokang angkatku yang pertama, kan gitu. Jadi dia kenal saya karena kokang angkat pertama ini makan tempat saya,
Terus dia ngajakin koko angkat yang kedua ini maka koko angkat pertama ngajakin koko angkat kedua ini makan saya itu kenal. Setelah nyampe di suhu dibilang lah begini terus diiniin ada yang ini ciri-cirinya seperti ini gitu. Kebetulan kan saya suka ada teman-teman datang makan kita foto bareng. Lalu saya coba lihat ini foto-fotonya yang mana dengan ciri-ciri yang dia sebutin lagi banyak tempat-tempat apa teman-teman kumpul. Tercetuslah satu orang yang saya rasa nggak mungkin gitu kan. Lalu saya harus melakukan ritual 3 kali. Ritual 3 kali, itu ritual pertama, baru nanti beberapa hari kemudian yang kedua, segala macam. Pada saat ritual itu selesai yang pertama, itu suhu nanya, itu dukun itu tanya, gimana badannya udah enak? Saya bilang enggak. Sama aja, memang enggak ada perubahan, sakitnya segala macam gitu kan, meriang segala macam, sakit pokok semua sebuah sakit badan. Lalu saya pulang, kokoku juga nanya, masa sih lo nggak ada berkurang-kurangnya sakit lo, kata gitu. Nggak ada kok, sama aja nggak ada perubahan, pulang gitu kan. Udah akhirnya saya diantar pulang, sampai di tempat saya, beliau balik, saya ini udah sore, akhirnya saya ke kamar saya doa. Di situ saya berdoa, minta ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ampun, saya minta ampun. Saya tahu Tuhan mampu menyelesaikan ini. Kan Tuhan juga tahu kan, bukan saya yang mau. Saya minta ampun ya Tuhan, minta ampun sambil saya nangis. Saya minta ampun Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus mampu menyelesaikan ini. Saya tahu waktunya pun ada nanti kan. Nah, akhirnya saya sampai ketiduran, terus saya bangun, itu tengah malam saya bangun. Saya bangun tengah malam, saya mandi, terus saya duduk lagi bengong. Terus baru saya rasa, badan saya udah nggak ada rasa sakit. Nggak ada lagi. Dulu tuh badan tuh kayak ditusuk-tusuk, panasnya minta ampun. Terus apa ya, jantung tuh kayak dipencet begini, diremas. Kan? Jadi itu udah setahunan saya ngalamin kayak gitu. Itu baru saya sadar, loh kok nggak ada ya? Gitu loh. Udah nggak ada nih. Jadi benar-benar pulih gitu. Jadi saya tuh kayak orang, dulu tuh pada saat itu, saya kayak orang flu, meler terus gitu loh. Tapi nggak batuk, cuma ada cairan tuh keluar terus dari sembuh. Nah, saya doa lagi makasih Tuhan Yesus sudah sembuhkan segala macam. Ya, saya percaya kan Tuhan memang bisa. Nggak ada lagi yang lain bisa. Gitu. Saya bicara begitu. Makasih ya Tuhan, makasih ya. Selanjutnya saya tidur lagi, besok pagi bangun seperti biasa aktivitas, udah fit kan lebih enak lagi saya. Tahu-tahu pada saat saya selesai kerja, saya duduk nunggu tamu-tamu pelanggan yang mau makan. Itu tuh saya kayak lihat kayak halusinasi ya. Kayak misalnya kita sakit minum obat kebanyakan gitu ya. Jadi saya kadang ngelihat ada gambar ini, ada foto, ada gerak kayak film gitu, tapi semua serba warna hitam putih. Lalu saya suka ngerasa ini badan sakit, tapi kok apa ya sakitnya pindah-pindah gitu. Kalau itu saya belum ngeh gitu ya, sampai kejadiannya itu makin saya pahami sampai 2 bulan. Nah di situ, sebelum kejadian itu saya ada dapat seperti ini lagi ngeliat kayak halusinasi itu ada kata-kata gitu loh. Bahasa saya ini akhirnya saya tahu itu perjanjian saya dengan Tuhan Yesus yang Tuhan buat. Jadi dia ada tulisan bilang begini, yang ada 3 perjanjian saya lihat. Yang pertama dia bilang, ini kuberikan untuk menolong sesamamu manusia. Ini tulisan ya, saya nggak pernah dengar Tuhan Yesus bicara di telinga saya, nggak pernah. Lalu perjanjian kedua, tulisan yang kedua dia berbicara begini, cabutlah apa yang menghambat umatku berbicara denganku. Itu perjanjian kedua buat saya. Lalu yang ketiga,
ini dia berkata, tulisan itu berkata, ambil bagianmu, akan kuambil bagianku. Gitu. Tapi saya belum ngerti maksudnya apa tuh tulisan-tulisan yang saya bilang kayak halusinasi. Saya lihat ada gambar, kadang kayak foto, kadang kayak film gitu ya, bergerak gitu. Tapi itu semua hitam putih. Lalu sampai 2 bulan itu, saya mulai cari tahu, ini apa sih maksudnya? Ini apa maksudnya? Lalu kebetulan ada karyawan saya sakit sakit perut. Saya tanya dia, namanya Irma. Kebetulan mereka manggil saya kan Papi gitu kan, Papi. Irma, kamu sakit perut ya? Iya, Pi. Ini terus saya bilang, tapi kok dibawa pusar ya? Kan maaf ya sebelumnya. Terus dia jawab, iyalah Pi, aku kan lagi datang bulan. Lalu saya jawab, ya iya, saya kan nggak pernah datang bulan, jadi nggak tahu. Jadi itu pertama kali saya coba apa namanya menafsirkan gambar-gambar itu dan rasa sakit di badan saya. Nah, akhirnya ada disuruh begini di gambar itu, saya suruh gini, saya coba buat sama dia. Dan itu sembuh. Saya bingung, padahal ambil air gih, begini, dah gitu. Doa gih, baca gih, gitu kan. Kok sembuh ya? Kan gitu. Nah, itu berjalan terus. Sampai dari 1, 2, 3, akhirnya saya percaya gunakan itu. Saya melakukan itu atas dasar perintah buat saya, karena yang saya bilang itu jadi contek saya layar. Ada layar besar, itu nanti ada gambar, ada kayak semacam foto, ada semacam film gitu loh, hitam putih semuanya. Terus ada tulisan. Perintahnya kadang semua tulisan. Saya suruh ngapain, itu tulisan semua. Tuh. Nah, sampailah pada titik puncaknya itu, pada kejadian berikutnya, saya ini dulu setiap Desember saya dapat kasus baru. Ini saya saking isengnya saking anak kecil yang baru dapat mainan. Jadi setiap Desember terus dapat kasus baru. Artinya gini, saya bantu orang setiap Desember itu pasti beda-beda kasusnya. Jadi mungkinnya nolongin orang ini tahun depan nih Desember lebih berat lagi. Karena saya iseng dan saya ya sama Tuhan tuh udah kayak orang tua sama anak, kayak teman kadang ngomong gitu. Saya bilang, Tuhan tahun depan apa lagi ya kasusnya? Kan gitu. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga terus saya begitu. Dulu saya bantu orang nggak pernah keluar kandang, hanya telepon, dan itu sembuh. Saya bingung, kok bisa ya sembuh? Sampai pada akhirnya perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus itu di April 2018 secara pribadi. Nah, itu setelah perjumpaan itu seminggu kemudian kan saya gereja lagi, dia kasih satu ayat ke saya, Pak Franky boleh tolong dibukakan Pak? Bisa. Ayatnya 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. Baik, Pak. Ya, Pak. Nah, ini yang Tuhan berikan setelah seminggu saya ketemu, minggu depannya saya gereja lagi. Dia tulis ini, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ini saya masih bingung waktu itu. Lalu yang ketujuhnya yang jadi saya paham kenapa Tuhan berikan ini. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Nah itu. Jadi, karena saya selalu bertanya, kok sembuh ya? Gitu loh. Sementara cara-caranya nyembuhin itu
dikasih tahu. Jadi makasih bilang saya nyontek. Ya layar itu kayak layar lebar itu dia kasih tahu ini begini, ntar begini, orang ini sakti ini begini. Dan saya nggak bisa sekonyong-konyong misalnya mau bantu orang, datengin orang, nggak bisa. Jadi buat saya itu orang yang minta bantuan, pertolongan itu Tuhan yang pilih. Gitu. Tapi umumnya memang saya cuma mengajarkan mereka untuk berdoa, kembali berserah, percaya pada Tuhan. Gitu loh. Karena memang itu yang dia minta. Jadi saya cuma mengajarkan mereka berdoa, doanya apa yang saya harus sampaikan, saya sampaikan ke mereka. Sampailah tadi karena kejahilan saya itu dengan Tuhan Yesus, tiap Desember selesai, nanti saya tanya, tahun depan, saya udah dapat selesai ini bantu orang. Tuhan Yesus, tahun depan saya dapat apa lagi ya kasusnya, gitu loh. Sampailah pada Desember 2018. Jadi kalau sekarang saya runut, Tuhan udah nyiapin saya nih, dikasih perjumpaan dulu, dikasih firman itu dulu, karena ada kasus besar yang belum pernah saya alami. Itu di luar ekspektasi saya sebagai manusia. Awalnya mereka kesini itu mengenal saya itu bukan karena tahu saya bisa seperti itu, tapi mereka taunya herbal. Jadi saya memang dikasih talenta sama Tuhan semenjak kejadian itu. Saya dikasih contekan, bisa bikin herbal dari daun-daunan untuk orang sakit, mau sakit diabetes, kolesterol, segala macam seperti itu. Dan itu saya nggak pernah, saya pernah ngobrol sama orang-orang herbal ini, nggak sama. Saya dikasih ramuan itu daun-daun apa dengan mereka nggak ketemu. Gitu loh. Lalu orang ini tahu dari orang yang sudah pernah ingin saya, gitu, ketemu saya. Kebetulan itu saya bentuk orang itu. Kebetulan itu orang tua angkat saya. Orang tua angkat saya yang lagi itu calon yang itu orang tua yang sakit sana itu adalah calon besannya. Karena saya suka nantang, mungkin ya Tuhan kasihlah itu kasus besar yang saya juga belum tahu. Jadi anak ini datang, awalnya hanya mau ambil herbal. Tapi waktu itu saya bilang minta alamat aja biar saya kirim. Dia nggak mau, biar kenal, biar tahu lah, biar kenalan mas. Biar saya ke Batam. Ini mereka ada di Jawa Tengah, Wonogiri. Orang tuanya sakit, jadi udah hampir 2 tahun orang tuanya sakit parah. Gitu. Akhirnya dia kesini orang itu. Inilah akhirnya nanti satu keluarga dipulihkan. Kesini, tapi sebelum dia kesini kita kontak-kontakan. Jadi saya berani bantu ini karena saya sudah dapat petunjuk. Bahkan sakitnya bapak itu pun saya sudah rasa, inflasi belum ketemu sama anak itu. Cuma telepon-teleponan. Akhirnya saya bilang, bapakmu sakitnya ini ya. Iya. Kenapa mas? Enggak, saya cuma bertanya. Udah apa aja dilakukan? Udah macam-macam lah, udah ke alternatif segala macam, pendeta segala macam. Udah batasnya situ aja, waktu itu saya cuma dikasih lihat doang. Lalu akhirnya dia datang ke sini, itu tanggal 9 Desember 2018 lah dia datang. Dia datang ke sini ngomong. Dia ngomong seperti ini. Ini dia datang seperti jam-jam segini, lalu besok pagi kita sarapan. Dia bilang karena saya udah nggak, dia mungkin karena sayang sama orang tua, udah nggak tega lihat orang tua terkapar, sudah hampir 2 tahun lebih. Gitu. Lalu dia bilang, Mas Kodi tolong siapin waktunya, tolong sediakan waktunya untuk ke Jawa bantu Bapak. Gitu kan. Saya bilang iya, nanti saya siapkan, saya sediakan. Tapi saya tanya lagi sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya harus ngapain ke sana? Gitu.
Kenapa saya bertanya ini? Waktu orang ini belum datang, saya udah diliatin. Itu saya udah ada contekan, layar lebar saya udah diliatin. Jadi mereka kena klinik ya, kena santetan dari pamannya kandung, ada ibunya kandung yang melakukan ini, ada biasalah orang serakah Pak itu. Lalu udah diliatin, anak ini belum nyampe, waktu kita masih teleponan sebelum bapakmu sakit ini ya, itu udah diliatin, dicontekan saya, bapaknya ditargetkan itu tanggal 26 Desember 2018 itu, lalu kakaknya dia yang perempuan, yang di Jawa sana, itu ditargetkan tanggal 13 Januari 2018. Lalu anak ini yang datang, anak laki-laki ini yang datang ini, itu ditargetkan 2 tahun kemudian di bulan Oktober 2020. Dibikin kecelakaan. Jadi ini pamannya mereka, adik mamanya ini udah niat banget mau ngeraup, mau ngerampas hartanya mereka. Padahal dari kecil setelah saya kenal keluarga ini, itu dari SMP atau apa udah orang-orang ini yang biayain sampai sekolah, kuliah, sampai nikah pun dimodalin, sampai usaha dimodalin kayak gitu, saya tahu cerita. Nah, waktu anak ini datang, dia di rumah pertama kali datang malam kayak gini, dia ngomong, emang benar ya, Bapak itu mau dihabisin tahun ini, targetnya. Saya bilang, oh enggak, masalah nyawa itu yang milik Tuhan Yesus, nggak ada yang bisa mengambil. Mau mereka mau rencanakan apapun, tanpa seizin Tuhan, tidak ada. Dan Tuhan tidak pernah izinkan iblis atau setan mengambil nyawa manusia, itu udah ada perjanjian. Nah, padahal saya udah dilihatin nih target yang dibuatin mereka nih, yang santetan dari pamannya keluarga anak ini. Nah, karena saya sudah dilihatin, saya kan bukan orang apa-apa. Terus saya diajak pergi. Saya nggak berani, saya mau ngapain nih, kan gitu. Dia datang tanggal 9 Desember 2018. Sementara saya dilihatin itu, bapaknya ini, anak yang datang ini, targetnya itu 26 Desember 2018 akan dibikin mati sama adik iparnya secara santet. Lalu kakaknya yang datang sini, anaknya perempuan dari bapak itu yang kena penyakit, ditargetin 13 Januari 2019. Ini saya mau ngapain Tuhan kesana? Apa yang harus perbuat gitu loh. Jadi ini anak juga kurang ajar gitu ya. Maksudnya setiap pagi sarapan nanya, Mas tolong disediakan waktunya. Ini saya bikin, ini ada kurang ajar banget sih nanya-nanya mulu gitu loh. Terus akhirnya saya bilang lagi nanya sama Tuhan. Jadi saya bilang, Tuhan Yesus saya harus ngapain di sana gitu. Kan saya udah diliatin ini nih. Dia cuma bilang tulisannya cuma pergi. Jadi hari pertama saya tanya, jawabannya pergi. Lalu hari kedua sarapan lagi, nah ini naik saya tanya lagi, Tuhan Yesus saya harus ngapain di sana? Karena secara manusia saya nggak bisa, saya nggak tahu ngapain dengan target-target itu tadi. Lalu hari kedua ditanya, saya tanya lagi sama Tuhan saya harus ngapain di sana Tuhan Yesus? Tulisan katanya pergi lagi, tapi lebih gede tulisan perginya. Sampai hari ketiga, anak ini nanya lagi tiap sarapan. Makanya saya bilang, anak kurang ajar banget sih, nanya mulu gitu kan. Saya kalau udah tahu itu keadaan begitu, saya jadi gimana ya? Mau pergi, saya bingung ngapain, karena saya nggak tahu. Dia tanya lagi, Mas tolong disediakan ya waktunya Mas, buat bantu Bapak ke Jawa. Iya, dia bilang. Selesai dia tanya, saya tanya lagi, saya doa di hati ini. Tuhan Yesus, saya terus ngapain ke sana? Itu tulisan kata pergi udah besar sekali. Akhirnya saya gini, ya udah, ya. Saya pergi. Saya bilang sama anak ini, ya udah, lebih cepat lebih baik. Akhirnya saya ingat itu hari Sabtu, akhirnya dia pesan tiket untuk hari Minggu pagi. Hari Minggu pagi berangkat. Tapi sebelum berangkat itu, saya tuh sudah dilihatin tentang keadaan di sana. Ini begini. Waktu itu saya dilihatin ruang tamu aja. Sampai saya nanya sama anaknya, ada tempat gini itu apa? Itu ruang tamu apa ruang keluarga? Kebetulan mereka ada fotonya. Iya ini apa? Saya bilang banyak banget ya ininya gitu.
Oh ya, kebetulan keluarga ini, bapak ini kan mantan pejabat dan seorang dokter. Dia kolektor barang-barang antik gitu, kayak patung, keris, tombak, zaman-zaman prasejarah semua pakai sampai baju-baju perang zaman dulu pun ada, zaman kerajaan Majapahit. Nah, udah itu dilihatin cuma itu aja saya udah dilihatin, udah banyak banget penghuninya di rumah itu. Akhirnya ya udah, saya pas bilang ya udah lebih cepat lebih baik, dia beli tiket itu hari Sabtu sarapan pagi kita. Dia beli tiket buat hari Minggu pagi. Dia bilang, Mas, saya udah beli tiket besok pagi ya, kita berangkat. Oke, kita berangkat ke sana. Sampai di sana, emang Tuhan tuh sudah jahil. Buat saya Tuhan tuh nggak diktator, nggak keras, nggak jahat, tapi jahil. Jadi nyampe di sana, turun dari mobil, itu melebihi yang saya lihat di ruang tamunya. Banyak banget. Sampai saya bilang, ya Tuhan, bagaimana ini saya gitu. Turun dari mobil, masuk ke ruang tamu, iya, itu udah buah juga beda sama yang saya lihat gitu ya. Lalu dianterin dia lihat area belakang, halaman belakang. Udah saya bilang, ya Tuhan, banyak banget, saya harus ngapain ini Tuhan, saya nggak tahu kan gitu. Akhirnya anak ini bilang, Mas mau lihat nggak kamar pusaka? Ini saya udah nggak kuat, udah capek. Dia bilang, besok aja ya. Saya udah nggak kuat, saya bilang gitu. Akhirnya saya dilihatin kamarnya, saya buat tidur. Itu kamar udah nggak layak buat tidur gitu loh. Ya isinya secara kasat mata nggak ada apa-apa, secara mata nampak ini nggak ada apa-apa. Tapi di dalamnya itu yang udah pokoknya udah nggak enak lah gitu loh. Akhirnya selama di sana itu ya udah, saya tuh kayak orang meriang, pilek segala macam karena energi ketarik. Oh ya, kebetulan waktu itu saya dapat talenta Tuhan itu, selain tadi kayak layar, contekan, saya harus ngapain, saya dikasih energi. Tangan saya ini ada energi, saya bisa transfer energi ke orang-orang sakit. Nah, ini seluruh dua-duanya ya, kiri kanan. Waktu saya pegang tangan Tuhan Yesus dengan tangan kanan ke telapak tangan kiri Tuhan Yesus. Tapi dua-duanya dikasih energi. Jadi kadang saya, kalau orang sakit, kalau perintah suruh pegang aja, transfer energi, saya transfer. Nggak perlu macam-macam gitu, saya ikutin aja nih kata-kata. Lalu pada saat itu akhirnya habis mandi kita pergi ke rumah. Jadi orang tua ini udah diungsiin ke rumah saudaranya karena udah saya waktu itu bilang diungsiin deh gitu. Ternyata memang udah ngungsi karena tempatnya buat saya udah nggak mungkin gitu loh. Ngungsi ternyata udah ngungsi sebelum saya ngomong, mereka udah ngungsi dulu punya ide pikiran. Kita pergilah ke rumah ponakannya ke sana. Ya udah saya cuma bilang sama itu cuma saya ngajarin doa. Tapi ada satu cerita yang lucu. Saya datang, dia pikir orang tua ini saya nggak tahu bahasa Jawa. Kebetulan saya dikasih kemampuan bicara itu bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Sunda, bahasa Batak. Karena saya Batak. Jadi dia datang mungkin karena image selama ini paranormal, pendeta yang datang tuh udah ada tampilan yang seperti apa gitu bayangan. Yang memikirkan juga seperti yang dibayang-bayangin mereka mungkin. Jadi bapak ini duduk pas saya datang itu samping gitu itu terbaring dudukan itu ini dia bilang bahasa Jawanya gini, kok kayak ngono toh cah cilik opo iso katanya. Kok kayak gini sih, anak kecil apa bisa ya? Saya diam aja gitu. Kan memang saya nggak bisa apa. Karena saya datang cuma diperintahkan untuk bagaimana caranya mengajar mereka berdoa untuk bisa bertumbuh iman dan mereka melakukan hubungan intim dengan Tuhan Yesus ya secara pribadi. Udah saya diam aja. Mungkin kalau saya memang orang bisa dikatakan gitu, saya tersinggung. Memang saya nggak bisa apa-apa. Saya malah orang bodoh buat saya. Karena saya nyontek mulu. Kan kalau di sekolah, orang nyontek itu bego, nggak pintar. Jadi saya ini orang bego. Udah akhirnya, disitulah saya ngomong, Pak, Bapak percaya Tuhan Yesus? Ya, kayak gitu. Ini memang dia mereka Kristen juga. Gini ya Pak ya. Saya kesini bukan mau doain Bapak, Pak.
saya bisa istilahkan saya ini tukang pos, Pak. Saya bawa surat mengantarkan ke alamat saya 7. Nah, surat yang Bapak terima, Bapak baca. Saya nggak berhak baca itu. Saya bisa ke sini, Pak, sebagai tukang pos, tahu rumah Bapak. Ya karena ada alamat surat tertulis untuk diantar. Ya, jadi saya cuma mengajarkan Bapak berdoa. Saya cuma mengajarkan bagaimana iman ini bisa bertumbuh. Jadi saya datang, saya ajarkan doa. Seperti apa yang harus saya sampaikan, doa itu, jadi kata-katanya waktu itu saya dari contekan ini saya lupa-lupa inget ya, karena itu contekan tulisan itu paling lama itu 2 detik, hanya nongol 2 kali. Jadi gini, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapak, mohon izin dan perlindungan untuk melakukan sebagian kecil tugas-Mu. Karena kami anak Tuhan Yesus diberi kuasa penuh untuk menghancurkan roh-roh kegelapan, roh sakit penyakit, roh santet, roh penyesat, saya lupa, sepertinya itu ya. Nah, lalu dengan kuasa darah Yesus kami bakar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak Tuhan Yesus berkuasa penuh melakukannya, menghancurkannya. Lalu terakhirnya, ya Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Haleluya, 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 amin. Ini tuh kami ajarkan, saya ajarkan ke sana, saya sampaikan lah, bukan ngajarkan, karena saya dapat pesannya suruh itu disampaikan. Lalu Bapak itu cobain, sambil jam dicatat. Nah, saya bilang, Pak, saya nggak bisa doain Bapak. Karena yang saya tahu dari Tuhan Yesus, pertolongan itu datangnya dari Tuhan tanpa perantara. Tuhan akan memberikan langsung pertolongan itu kepada siapa yang meminta dan datang berkenan ke hadapannya, Pak. Jadi Tuhan gak akan pernah menjawab doa saya kalau Bapak yang punya masalah tidak memohon kepadanya. Makanya Pak, saya cuma suruh nyampaikan doa seperti ini. Udah, akhirnya saya, Bapak sudah saya iniin, sampaikan Pak. Nanti saya berdoa sesuai apa yang tadi saya kasih, ya udah saya sampaikan. Tapi itu sambil Bapak untuk belajar. Nanti saya nggak akan pernah mau doain Bapak. Akhirnya saya doa dengan seperti itu, sambil mengajarkan orang tua. Ya. Nah setelah itu saya transfer energi. Sesuai itu contohnya saya harus pegang yang mana, saya harus pegang yang mana, gitu, bagian tangan ini megang. Dan memang katanya orang ini ada hangat, ada panas keluar. Saya nggak ngerti. Karena saya sendiri nggak bisa pakai gitu loh. Mungkin karena badannya sama ya, suhunya saya nggak berasa. Udah, akhirnya Bapak ini saya transfer setiap hari. Lalu saya cuma dikasih waktu itu untuk balik tanggal 23. Jadi saya pergi itu ngikutin perintah, tanggal sekian pergi, pulangnya tanggal sekian. Saya nggak pernah saya berani untuk melanggar. Mau pulangnya saya nggak pernah melanggar tanggal yang sudah ditentukan. Saya mau datang pun saya nggak pernah mau melanggar tanggal yang sudah ditentukan. Dan pada saat itu Tuhan sudah bilang 1 tahun proses ini semua, gitu kan? 1 tahun, oke? Nah, 1 tahun. Singkat cerita, sebelum saya pulang, setelah 4 hari di sana, Bapak ini ngomong, bisa nggak Mas bantu bersihin rumah? Terus saya jawab, Pak, saya kesini bukan untuk bersihin rumah Bapak. Saya kesini untuk nolong Bapak, untuk mengajarkan Bapak berdoa, supaya doanya nyampe, gitu kan? Dah, saya nggak ngapa-ngapain, nggak mau itu. Ternyata di hari ke-6 saya di situ, itu contekan nongol. Saya suruh gini, suruh bersihin rumah. Jadi ini bagian cerita ini saya anggap apapun perkataan orang itu adalah doa, gitu loh.
Itu buat pelajaran saya. Jadi saya sering katakan hati-hati ya gitu. Siapapun saya bilang, apa yang keluar dari mulut ada di pikiran itu doa. Syukur-syukur kok Tuhan Yesus yang jawab, tapi kalau iblis itu bahaya. Nah, akhirnya dikasihlah caranya juga begini. Itu semua tulisan ya, saya nggak pernah dengar ada bicara Tuhan. Tulisan. Nah, kita lakukan. Kita lakukan ya di luar dugaan. Nggak masuk akal semua, yang disuruh tuh nggak masuk akal. Tapi turutin aja. Suruh gini ikutin. Kayak contoh disuruh cari kodok, terus saya suruh pasang lampu. Di situ ada kata-kata gini, jangan biarkan matahari terbenam. Loh, gimana caranya? Saya kan manusia, gimana matahari biar nggak terbenam gitu kan? Lalu habis dia ngomong itu, ada gambar keluar. Stadion utama Senayan itu lagi nyala terang lampu. Oh berarti ini. Akhirnya ya saya bilang ke anak itu, ke anaknya yang mendatang ke sini, yuk kita pasang lampu segini-gini, pokoknya disuruh begini, kita pasang. Di situ juga saya baru tahu gitu, saya nggak pernah ngalamin hal-hal yang kayak di film-film itu. Apa namanya? Mereka marah, mereka nimpuk, dardur segala macam. Bahkan saya itu dilempar sama kelelawar, itu ada biji karet atau biji apa nih. Dilempar lagi duduk di teras sambil doa kita sama anak itu pada sebaru iniin lampu. Dilempar sama kelelawar, biji cemara atau apa, bulat keras. Itu saya duduk dilempar, saya udah bilang sama anak ini, apapun itu siram dengan air, katakan darah Yesus, lemparin darah Yesus. Terus saya juga gitu, biji ini saya balikin dalam nama Yesus, darah Yesus saya balikin, lempar. Walaupun saya udah nggak tahu kelelawar udah terbang kemana, kan gitu. Nah, itu panjang, itu berhari-hari. Sampai ada di satu titik, oh iya malam pertama itu, kita akhirnya sampai tidur, anak ini udah tidur jam 5, karena kita nggak bisa tidur, lempar-lemparan, ledak semua mereka nggak. Itu pertama kali pasang lampu itu dibilang Tuhan jangan biarkan matahari terbenam. Sampai akhirnya saya tidur itu jam 6 pagi, saya tidur di kamar yang sudah disiapin itu, yang saya bilang cukup banyak yang minta ampun, gitu kan. Saya ya sama aja sih sebenarnya kalau secara manusianya, ini saya buang nyawa loh kesini gitu. Tapi karena saya percaya Tuhan yang suruh, ya udah saya akan dipelihara. Nah di situ saya tidur jam 6 pagi, jam 7 pagi kebangun, terus saya lihat kok kamar tuh berubah mengecil. Lemari-lemari yang ada hilang, terus tempat tidur saya berubah mengecil. Jadi tempat tidur jenazah yang ada itu di depan itu mengecil, jaraknya dari tempat tidur ke tembok itu kiri kanan cuma 1 jengkal. Pelan kamar itu lebarnya minta ampun. Ada lemari, ada apa-apa segala macam. Tempat tidur juga lebar. Lalu karena saya masih ngantuk, saya tidur lagi. Saya lihat masih jam 7 tidur lagi. Itu baru saya dengar ada yang teriak, saya suruh keluar, kencang sekali, keluar. Saya kaget, saya keluar, saya duduk di teras bengong. Siapa yang suruh keluar ya tadi? Akhirnya malamnya, di hari itu, saya udah gak tidur lagi, jam 7 itu udah. Jam 11 malam, saya dilihatin. Jadi ada di situ kelelawar hijau. Ini pokoknya cerita udah, saya kadang masuk akal saya sih, gitu. Kelelawar hijau, oh berarti saya dilihatin, saya di situ, di badan itu tadi. Tapi karena perintah itu Roh Kudus, saya merasa itu Roh Kudus waktu itu, ini Roh Kudus neriakin saya suruh keluar. Jadi saya selamat. Nah, selesai singkat cerita saya pulang ke Batam tanggal 23 Desember 2018 waktu kejadian ini semua. Dan Tuhan sudah bilang itu prosesnya nanti 1 tahun ya, kan gitu, untuk keluarga ini pemulihannya semua. Akhirnya tanggal 24 saya dikabarin, Bapak ini masuk rumah sakit. Karena Bapak ini sering banget masuk rumah sakit. Di rumah itu cuma sehari. Di rumah sakit lama, 2 minggu, 3 minggu. Kita di rumah cuma sehari, 2 hari, masuk lagi. Dan pada saat waktu saya udah sampaikan doa, Bapak ini gak masuk rumah sakit. Udah berapa hari ya tuh? 10 hari kalau nggak salah.
biasanya cuma di rumah tuh cuma hitungan hari, 2 hari aja. Nah lalu orang itu telepon, Mas, Bapak masuk rumah sakit, gitu kan. Terus saya nanya sama Tuhan Yesus, kata Tuhan, orang yang tua itu lanjut. Kok dia masuk rumah sakit? Jawabannya cuma tulisan lagi, lanjut. Ya udah saya tenang, oh lanjut. Terus saya bilang ke mereka, nggak apa-apa, tenang aja. Itu lanjut kok, Bapak tetap sehat. Gitu loh. Walaupun secara manusia saya jantungan nih, gini-gini. Karena 24 itu mendekati tanggal 26 yang ditargetkan musuhnya itu. Secara manusia saya, aduh, kok masuk ke rumah sakit ya? Tuhan bilang lanjut. Maka saya tanya lagi, lanjut. Nah, akhirnya benar, rupanya memang sampai sekarang masih sehat. Gitu kan, masih sehat. Jadi waktu itu Bapak itu cuma sakit perut sedikit karena ketakutan, dia pengen di rumah sakit aja karena besoknya Natal kan gitu. Takutnya nggak ada orang nanti yang bawa dia ke sana atau nggak ada suster, perawat, dokter yang standby yang biasa mereka ini. Jadi bukan sakit seperti dulu. Terus puji Tuhannya semakin hari semakin membaik. Adalah satu perintah lagi, saya telepon orang ini, saya kan nggak pernah tahu acara apa sih, arah timur, barat, segala macam, arah matangnya saya nggak paham lah, karena kita di Jakarta nggak pernah ada bicara itu, selalu wilayah barat, timur, Jakarta, selalu nggak ada arah timur tenggara, arah mata angin nggak ada. Jadi pada waktu itu saya di sini, saya ingat itu di bulan Februari 2019, Tuhan bilang gini, tulisannya, contekannya, suruh mereka pergi bersama Bapak itu ke arah paling timur dari Wonogiri. Orang ini di Wonogiri. Lalu saya telepon anak ini, itu arah paling timur Wonogiri mana? Anak ini jawab, kenapa Mas? Enggak, saya cuma dapat contekan nih. Katanya Bapak suruh ke arah paling timur Wonogiri, kamu bawa. Nanti kalau dia sehat pulang pergi, berarti kamu suruh nyebrang laut lagi, kata gitu kan. Lalu dia jawab Ponorogo. Oh ya udah, bawalah ke sana. Gitu. Nah Bapak ini dibilangin nggak mau kalau saya nggak ikut. Terus akhirnya saya bilang sama Bapak, Pak, Tuhan Yesus tuh lebih dekat sama Bapak, ada terus buat Bapak. Saya ini bisa-bisa, saya sekarang ini jauh nggak ada. Tapi Tuhan Yesus, Pak, selalu ada buat Bapak. Ngapain Bapak takut? Ya saya aja jalan sebentar aja, Mas, ini masih nggak kuat. Iya, betul. Tapi Bapak kan bisa sekarang udah bisa jalan, pada waktu itu siapa yang buat? Itu kan dari doa Bapak. Tuhan kan udah bantu. Jadi Bapak nggak usah takut ya. Bapak berangkat, minta Tuhan Yesus beri kekuatan, ya. Jadi Bapak bisa aman pulang pergi pulangnya, tidak seperti ini kecapean. Akhirnya mereka berangkat. Ya memang janji Tuhan tuh benar. Bapak ini pulang, dari pergi pulang, nggak ada capeknya. Yang dia takutin dia harus jalan nanti susah, karena dia jam berapa langkah udah capek. Umurnya udah 71 Bapak ini waktu itu. Lalu pulanglah dia, makin sehat. Aku dikabarin. Terus saya bilang, ya udah, jadi intinya kemarin kan Tuhan sudah bilang contekannya saya dapat. Kalau pulang pergi Bapak tambah sehat, seberang laut deh. Tapi kalian yang pilih, gitu loh. Cuma kata-katanya Bapak itu harus keluar 1 hari sebelum tanggal kelahiran, balik lagi ke sini sesudah tanggal kelahiran 1 hari. 2 hari lebih pun nggak apa-apa. Nah, mereka milih nyebrang ke Bali. Tapi menginap dulu di Banyuwangi, atau Banyumas, saya lupa. Daerahnya baru nanti nyebrang naik kapal paginya. Saya bilang ya udah gitu. Akhirnya mereka nginep dulu semalam ke Banyuwangi, ke Banyumas, ke Banyuwangi masalah. Lalu dia besok pagi nyebrang ke Bali, sekalian mereka rekreasi. Dan waktu itu ada pesannya Tuhan. Kalau udah nyampe sana cari pantai ada air yang sepinggang. Kalau duduk sepinggang, pegang itu bagian-bagian badan itu yang sakit, kaki sambil berdoa, darah Yesus membakar, menghancurkan, memulihkan di dalam nama Yesus. Itulah itu. Jadi mereka lakukan itu.
Saya cuma nyampein aja. Ternyata Bapak ini pulang dari sana sembuh total. Jadi Bapak ini secara medis divonis rematik tulang. Kemungkinan ke arah, kalau nggak salah ke arah kanker tulang ya, kakinya mengecil, nggak bisa jalan, sakit. Lalu ada penyerapan usus yang sudah tidak baik. Bapak ini nggak bisa makan keras, bubur aja nggak bisa, jadi semua serba jus. Nah, waktu pulang dari nyebrang laut itu, Bali itu, Bapak ini sampai terkaget-kaget setelah mereka berdoa berendam di air laut itu, memanggil nama Tuhan Yesus, membayangkan air laut jadi darah Yesus yang membersihkan semua-semuanya, bisa jalan. Nggak tertatih-tatih, gitu, udah nggak ada ngilu lagi. Akhirnya Bapak ini sembuh total di bulan Februari. Dia udah bisa olahraga, naik sepeda lagi, ketemu teman-temannya, istilah Jawa jagongan. Nah, akhirnya aku dapat kabar itu, kabar sukacita saya. Tapi ada satu masalah yang saya sudah datang ke sana lagi untuk yang pertama saya harus menegur mereka karena mereka mencuri kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saya harus menghancurkan kerajaan iblisnya, kan gitu. Jadi yang mencuri kemuliaan Tuhan begini, karena udah sembuh orang ini ngomong, disembuhin sama Gordi, dan Gordi. Tuhan Yesus nggak pernah disebut. Nah Tuhan tuh marah, jelas kok tulisannya itu. Kenapa namaku tidak disebut, katanya gitu. Saya paham yang dimaksud. Dan langsung dia melihatkan gambar keluarga ini. Kan selalu gitu tuh, suka bikin gitu. Akhirnya saya datang April lagi, itu dulu Desember 2018-nya, saya datang lagi April saya datang, terus saya ngomong, saya marah waktu itu, saya bilang, kenapa Bapak sembuh, kok dibilangi saya yang nyembuh? Saya tanya dulu sama Bapak, apa Bapak pernah saya doain? Ora, karena gitu. Ibu pernah lihat saya nggak doain Bapak lagi tidur misalnya, nggak tahu? Enggak, Mas. Lalu kenapa saya dibilangin nyembuhin Bapak? Terus kan Bapak sendiri berdoa dengan doa yang saya suruh Tuhan suruh saya sampaikan. Kan iman Bapak yang sudah menyembuhkan Bapak bersama Tuhan Yesus. Kenapa Bapak mencuri kemuliaan Tuhan? Marah loh dia, negur saya. Saya minta Bapak sekeluarga bikin kesaksian di gereja. Masing-masing individu memberikan kesaksian secara pribadi apa yang dirasakan pada saat pergumulan. Bapak ngomong sendiri, ibu ngomong sendiri, ada anaknya Megalo juga ngomong sendiri, merasakan semua kesaksian. Bagaimana pertumbuhan itu pada saat menghadapi keadaan-keadaan seperti ini waktu sakit waktu itu. Nah, akhirnya terus dia bilang, boleh nggak saya nyebutin nama? Oh enggak, saya nggak mau. Pokoknya jangan ada nama saya. Semua itu Tuhan Yesus. Karena Bapak berdoa loh, saya nggak pernah doain Bapak. Seperti yang Bapak bilang itu, ada 5 pendeta doain Bapak, ada 30 paranormal kerja bantu Bapak. Saya nggak pernah melakukan. Jadi Bapak harus ngomong, Bapak pulih memang dengan Tuhan Yesus. Karena doa Bapak, karena iman Bapak sekeluarga. Jadi saya bisa ngomongnya apa? Terserah, penting jangan sebutkan saya dan jangan sebutkan tempat saya. Oke. Nah, karena saya bilang lagi, karena di gereja ada katanya lagi butuh untuk pengurapan dengan kesaksian Bapak, dia akan ada orang seumur Bapak loh, katanya lagi butuh kesaksian dari Bapak sekeluarga. Nah, akhirnya itu mereka benar, ternyata di gereja itu memang ada orang udah tua juga, udah berapa minggu gak masuk, sering pakai kursi roda, katanya dulu datang udah nggak pernah gitu. Ya pokoknya cerita dia mereka bikin kesaksian semuanya. Dan memang saya kan nggak pernah mau nomor telepon saya dibagi-bagi. Jadi gini,
Memang awal-awal saya dengan keluarga ini pun agak sulit. Apa-apa begini, minta ini, tanya ini, tanya ini. Saya bilang saya nggak bisa jawab. Saya itu bisa jawab kalau contekannya dikasih. Karena saya bukan paranormal, saya paranormal. Saya bukan orang pintar, saya orang bego. Di mana sekolah, kalau nyontek itu kan bego. Saya nyontek terus loh. Jadi kalau Tuhan gak kasih lihat contekan, saya nggak bisa buat apa-apa. Dan mereka masih belum bisa nerima itu, karena mungkin kebanyakan umum. Nah itu, jadi itu saya dulu, itu yang bikin saya karena terus asa ngadepin orang-orang. Sampai saya dibilang nyembuhin. Akhirnya orang ini juga paham, mereka akhirnya bikin kesaksian, dan memang ada satu bapak yang udah lama nggak ke gereja. Pas mereka kesaksian, bapak ini kursi roda datang. Singkat cerita, setelah itu saya membersihkan lah. Yang dibilang itu kerajaan setan. Jadi bapak ini ada tempat bukit, tempat wisata itu ya. Apa namanya? Ini barang antik gitu ya, cermin. Mungkin secara nalar bapak ini nggak akan pernah mau izinin itu dihancurin karena harganya mahal dan nilai seni ya udah mungkin udah kunonya ini. Tapi saya lihat di situ, saya lihat itu saya bilang rajanya setan. Karena saya ngelihat itu logam. Jadi saudaraku terkasih mungkin tahu ya, leak gitu ya. Ini bentuknya leak tapi dari logam. Gitu. Nah akhirnya saya ke sana juga bersihin itu. Dan itu semua cara-caranya ngapainnya saya dikasih petunjuk. Saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Itu semua. Dan itu selesai terjadi. Itu saya April 2019 melakukan itu. Lalu saya baru tahu lawan saya itu siapa. Jadi sering sekali Tuhan tuh kasih petunjuk, kasih saya untuk lihat, saya menyampaikan message ke saya itu macam-macam. Kadang lagi nonton TV berubah tuh tulisannya, berubah tuh gambarnya, gitu loh. Tuh. Kadang-kadang saya nggak pernah nonton channel YouTube itu, toto nongol di halaman pertama. Ya udah saya udah tahu caranya Tuhan tuh ngasih message ke saya, ya udah saya tonton apa. Jadi sekali waktu itu saya nonton itu di Oktober 2020. Saya nonton halaman pertama di YouTube saya itu Daud Tony tentang membicarakan apa ya, judul saya lupa, tapi ciri-ciri Lucifer segala macam lah. Nah di situ saya lihat pendeta Daud Tony bilang Lucifer itu silver badannya. Jadi buat saya Tuhan ngasih tahu loh, yang lo hadapin itu tuh siapa dulu. Dan inilah saya bilang Tuhan tuh enggak diktator, enggak jahat, tapi jahil. Saya dikasih tahu, saya suruh perang, suruh berantem, saya jadi alatnya dia. Udah, terus dia nggak kasih tahu tuh siapa orangnya. Setelah kejadian sudah selesai, saya dikasih tahu gitu. Ada bagusnya sih kalau saya tahu dari awal, mungkin saya juga nggak ada keberanian, gitu kan? Karena saya nggak bisa punya apa-apa. Walaupun ada petunjuk, ada kekuatan disuruh begini-begini dari Tuhan Yesus, saya mungkin nggak berani. Gitu. Sama halnya saya kenapa sampai kesaksian ke sini? Karena saya belum pernah bikin kesaksian apa yang sudah alami sekian puluh tahun sampai perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus. Sebenarnya kan ada dari orang gereja yang saya gereja, dia pernah bilang mau minta saya supaya gembala sidang tuh iniin saya jadi pendeta. Terus saya bilang, kalau lihat dari apa perjanjian yang dia Tuhan tulis, di situ dikatakan loh, ini kuberikan untuk menolong sesama manusia. Kata sesama manusia ini tidak bisa dikhususkan orang Kristen, sesama manusia loh. Berarti Tuhan izinkan saya untuk melakukan ini ke banyak orang, kan gitu bantu. Jadi saya tolak. Dan memang itu nyata. Saya beberapa kali bantu saudara-saudara kita di luar
anak-anak Tuhan, dan itu terjadi. Artinya gini, ini contekan ini, itu Tuhan kasih tahu, suruh baca ini di kitabnya mereka. Sementara saya nggak pernah belajarin, gitu. Dan mereka juga bingung, gitu. Saya kadang nanya, ini apa sih? Kok ada kata-katanya ini? Kamu suruh baca ini nih, sekian, gitu. Terus nanti minum ini gini-gini, gitu loh. Jadi dari situ saya makin gini ya, iya ya, orang yang nggak jadi Kristen, nggak ikut mengikuti Yesus tuh bego sekali. Ini saya bukannya agama itu aja dia bisa tahu loh. Orang ini suruh baca ini biar mereka dipercaya begitu bisa selesai. Jadi ada salah satu yang saya lihat kalau di luar saudara kita yang satu sana, di luar umat Kristiani, Nasrani, itu Al-Fatihah itu selalu ada di awal. Saya jadi ngerti itu karena sering banget. Setiap ada saya bantu saudara kita yang sebelah itu, selalu di awal ada tulisan tuh Al-Fatihah. Ya. Jadi setelah itu baru nanti ada ayat lain dari kitab mereka mengikuti apa yang masalahnya. Dan di sini akhirnya saya melihat dikasih tahu lagi ya Al-Fatihah itu darah Yesus yang kita lakukan selalu berdoa. Mereka sebutnya Al-Fatihah. Jadi orang-orang ini teman-teman atau dari ada teman dia punya saudara, kalau ada yang sakit mereka ngomong, gitu bilang saya ada kenal, udah kayak saudara atau teman baik. Gitu. Tapi mereka ini dia ini orang Kristen pakai salib. Cuma cara-caranya cara kita, yaitu tadi saya bisa kasih lihat kita disuruh baca apa. Gitu kan. Nah, buat saya perjanjian yang pertama itu dibilang ini kuberikan untuk menolong sesama manusia. Itu sudah terbukti. Jadi buat saya Tuhan pernah bilang kan sekecil apapun kita harus menyampaikan firman. Jadi dengan keadaan saya pakai salib, bantu mereka, saya nggak pernah copot salib ini. Ya buat saya ya ini firman saya sampaikan. Dan itu terjadi. Pemulihan terjadi buat mereka. Walaupun mereka melakukan dengan cara mereka, saya berdoa di sini dalam hati dengan kuasa darah Yesus, dalam nama Yesus. Itu doanya sangat singkat. Selalu saya ulang, dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus menghancurkan, membakar roh-roh kegelapan, sakit penyakit, roh santet, roh penyesat, roh kutuk, roh maut, segala macam itu. Tergantung apa yang nantinya ini didapat. Ya buat mereka karena doa itu. Padahal tidak. Karena energi yang Tuhan berikan di sini itulah yang menghancurkan mereka. Malu itu. Dan saya tidak pernah mendoakan orang. Karena ajarannya seperti itu. Saya suruh membimbing ajar mereka untuk beriman. Suruh iman bertumbuh. Jangan bikin bantet. Terus saya dibilang jangan jadi Tuhan. Jadi saya tidak boleh mendoakan, saya suruh mengajarkan iman mereka bertumbuh, karena dia bilang ada ayat-ayatnya, iman mula yang menyelamatkanmu, ada kayak seperti itu kata-kata Tuhan. Lalu ada Tuhan bilang, imanmu, jika imanmu sebesar biji sesawi, gunung ini akan dipindahkan. Gitu. Jadi saya dapat dari situ, jadi saya sering gini loh, itu ada tulisan. Tulisan itu jarang bahasa Indonesia, jarang. Lalu jadi saya tahu yang dibilang bahasa roh itu, yang di 1 Korintus 14, itu berbicara, Tuhan berbicara kepada manusia, pada umatnya. Jadi bahasa roh itu bukannya manusia berbicara dengan Tuhan, atau manusia dengan bahasa roh. Jadi saya juga dapat dari situ pelajarannya. Jadi dia berbicara, tulisan itu jarang bahasa Indonesia. Tapi di sini dikasih tahu tulisannya ini bacaannya artinya langsung. Jadi saya tidak pernah menafsirkan. Ini kata-katanya ini artinya ini.
ada satu hal dulu saya waktu kecil sampai kemarin saya dapat jawabannya. Saya pernah bertanya, kalau kenapa sih Tuhan Yesus ngajarin doa Bapa kami? Berarti kalau kita sendiri boleh dong mengatakan doa Bapa saya kalau doa sendiri. Tapi jawaban saya pernah tanya pendeta, ya nggak boleh karena yang ngajarin ini juga begitu, harus begitu, kan? Finally, akhirnya pertanyaan itu saya dapat jawaban dari contekan. Jadi dibilang begini, manusia itu terdiri dari 3 unsur. Tubuh, roh, jiwa. Jadi pada saat kita berdoa, kenapa? Makanya disebut kami, karena lebih dari 1. Jadi di situ saya baru paham. Jadi di situ saya memahaminya kenapa harus kami, karena 3 unsur, nggak bisa dipisahkan. Lalu di situ juga dikasih tahu perbedaannya Tuhan Yesus dengan kita. Cuma di tubuh. Tuhan Yesus tubuhnya manusia. Roh jiwanya roh Allah. Makanya Tuhan bisa mati. Lalu saya juga mempertanyakan tentang ada firman 2-3 orang berkumpul, aku hadir di sana. Jadi maksudnya gini, kalau kita doa sendiri berarti Tuhan nggak hadir dong. Itu kan pertanyaan saya dari. Ya, ada dulu waktu saya masih bertanya-tanya, masih belum seperti ini, masih umur 26, 30-an. Saya sering nanya. Ya enggak lah, katanya ini. Tapi kita harus perlu juga ada persekutuan, harus kumpul doa gini. Dan itu cuma satu kata, satu jawaban untuk 2 pertanyaan. Jadi pada saat firman itu 2-3 orang berkumpul, aku hadir, itu kan ada kata-kata itu, firman itu. Jadi maksudnya gini loh, yang tadi itu loh, manusia dari 3 unsur. Pada saat posisi sikap doa, tubuh ini posisinya sikapnya doa, roh ini doa, jiwa ini atau pikiran ini atau otak ini melayang kemana-mana. Aduh, utang gua sana, belum bayar, aduh gua belum ini, belum. Jadi yang nongol cuma 2 yang hadir. Tuhan tetap ada tuh. Jadi 2 orang di 2 ini yang dimaksud adalah dalam satu manusia ini hanya 2 loh yang bersikap doa, tapi Tuhan hadir. Jadi bukannya kalau kita sendiri doa Tuhan nggak hadir. Nah, jadi saya dikasih artinya itu. Nah itulah. Jadi saya tuh sama merasa tuh Tuhan itu kalau kata orang ditakut-takutin dulu nggak gereja, apa udah kasih kerja dari Senin sampai Minggu, Sabtu, Minggu masih kerja katanya. Cuma berapa jam hari Minggu nggak ada gereja. Saya dulu pernah bertanya sendiri, loh yang ngasih kerjaan rezeki kan Tuhan ya. Kok Tuhan marah-marah ya? Apa Tuhan bego apa ya? Kan dulu begitu saya. Karena ngasih rezeki dia. Gitu. Jadi setelah kesini saya jadi paham. Tuhan tidak ditaktor. Tuhan tidak gila sembah. Dia sudah kasih semua, dia sudah siapkan semua. Dan pedoman hidup itu saya dikasih tahu ya 10 hukum Taurat. 10 hukum perintah Tuhan. Jadi saya selalu sampaikan ke saudara-saudara yang terkasih ya, yang mereka minta datang ke saya ajarkan doa, saya sampaikan doanya, saya selalu bilang, berusahalah dalam setiap hari, di dalam 10 hukum Taurat, 10 perintah Tuhan itu, ada yang dilakukan. Kita harus berpikir, seandainya kita mati besok, kita hari ini sudah berbuat apa untuk hidup kita kan? Itu. Jadi kalau saya kenapa nggak mendoakan orang? Karena memang diajarin, saya suruh mengajarkan mereka bertumbuh iman. Karena ada kata-kata perjanjian saya dengan Tuhan Yesus, yang kedua itu dibilang, cabutlah apa yang menghambat umatku berbicara denganku. Artinya kan Tuhan di situ nggak mau ada perantara. Jadi saya cabut, semacam klinik apa itu dicabut, ternyata itu juga menghambat doa. Kalau saya bilang gini, itu dimakan doanya nggak nyampe. Jadi atas izin Tuhan Yesus, atas izin dia pula, saya dikasih itu kuasa
Saya cabut dengan cara-cara yang dia dikasih petunjuk ke saya melalui contekan-contekan itu. Nah itu, jadi enak jadi orang bodoh. Saya senang kok jadi orang bodoh. Karena Tuhan kasih contekan mulu, saya nggak perlu mikir. Nih bikin gini, nih bikin gini. Tapi saya nggak berani, di luar rancangan dia, di luar rencana dia, saya nggak pernah berani. Misalnya ada orang datang minta ditolong segala macam, saya nggak berani kalau nggak ada contekan. Oh saya nggak bisa, saya nggak tahu. Tuh. Jadi buat saya waktu Tuhan itu memang nggak bisa di ini manusia. Kalau sudah waktunya Tuhan untuk ditolong, itu tertolong, semua dibukakan. Penyakitnya, masa lalunya, masa depannya itu dilihatin. Jadi manusia ini nggak bisa berbohong. Apa penyebab penyakit ini? Tuhan lihatin semua. Itu tadi, saya bilang kayak gambar, kayak film gitu ya. Kayak gambar tuh kayak foto aja, terus kayak film bergerak, itu semua hitam putih. Ada yang flashback, ada yang masa depan. Tapi untuk masa depan, saya nggak pernah mau cerita, saya nggak pernah mau bilang. Karena itu hak Tuhan. Saya pernah melakukan kesalahan ini. Jadi yang di Jawa ini punya teman, udah kayak saudara. Itu temannya di Jogja. Karena mereka sudah pulih, mungkin mereka pengen berbagi, pengen sharing. Betulan juga Kristen, Katolik juga, Katolik. Jadi dia cerita. Jadi gini, dia kirim foto ke saya, nanya. Terus saya bilang, ini katanya dia tumor otak ya, udah segede telur bebek. Nah ini kalau tanda-tanda Tuhan izinkan, mau Tuhan untuk ditolong, Tuhan ngeliatin. Itu bukan, ini begini. Terus pokoknya diliatin. Dan sampai masanya dia pun akan selesai kapan diliatin. Ternyata kan orang ini bukannya sakit normal. Dia dikerjain sama istri dan keluarga istrinya karena mereka beda agama. Jadi keluarga istrinya sama istrinya mau dia ikut dia. Karena akhirnya saya pernah cerita ini ke yang di Jawa ini. Nah di Jawa ini teman yang di Jawa ini nyampe ke teman yang itu sakit. Jadi dia datang ke saya karena ketakutan gitu. Waktu itu saya lagi di Jawa, dari Jogja datang. Ya memang saya bantu karena saya sudah ada contekan. Gitu. Saya ajarin dia doa. Saya sampaikan doanya sebagaimana. Dan disitulah ada proses yang saya menjaga. Pergumulan-pergumulan itu, melepaskan itu. Nah, hari itu sudah berhasil. Jadi seminggu dia pulang ya, seminggu 2 minggu dia pulang ke Jogja. Seminggu 2 minggu kita tanya, nggak ada kabarnya. Akhirnya 2 minggu apa seminggu. Orang itu ya, saya nggak ada konteks sama orang itu. Nggak tahu sama yang di ini yang kena tumor otak ini sebagai telur bebek. Dapat kabar lah, ternyata 2 minggu itu sudah segede kacang tanah tumornya itu di kepala. Lalu didapat kabar dari istrinya. Itu lagi mau operasi, lagi di Malaysia. Padahal ini kasus sudah 5 tahun. Dapat cerita dari mereka dan rumah sakit sudah nolak karena sudah segede telur bebek tumor itu. Nah, itu pelajaran berharga buat saya. Jadi kalaupun saya tahu yang untuk ke depan itu saya tidak pernah mau bicara. Paling saya hanya ngasih clue. Bila sudah sangat berbahaya, pasti saya marah. Kalau itu belum dilakukan. Jadi kadang saya dapat contekan, yang namanya juga tukang pos ya, ada surat saya santerin, kalau saya simpan. Terus saya sampaikan. Gitu. Tapi ada hal lain, saya tidak pernah mau bicara lagi. Takut ada yang ngebocorin, itu jadi kejatuhan buat orang itu. Karena yang orang tadi itu, istrinya sudah bilang, kalau Tuhan Yesus itu benar bisa menyembuhkan kamu, saya ikut kamu. Tuh. Tapi dia datang minta ditolong, ya karena ketakutan dia yang bulan Juni saya lihat selesai hidup dia. Sama klinik juga mau dibikin begitu. Nah karena ketakutan dia datang bukan karena sadar iman. Kalau dia itu ya memang hanya Tuhan Yesus yang bisa memulihkan.
Sudah 5 tahun dia berusaha, udah berjuang kemana-mana, sampai minum-minuman herbal segala macam yang bagus dia datengin, tidak ada hasil. Ya memang karena bukan Tuhan yang buat, gitu loh. Artinya gini, kita di bersama Tuhan, ya Tuhan yang bisa juga buat itu sembuh, karena spare part semua apapun ada sama Tuhan. Tuh. Nah, semenjak itu saya tidak pernah mau. Jadi saya cuma melihat, memberitahu, sampaikan. Masa depan yang saya dilihatin, saya tidak pernah mau jawab. Saya cuma kasih tahu, kalau bikin, kamu ini ada pesan, kamu suruh begini. Dan saya bilang, dilakukan enggak itu urusan kamu. Karena saya ada perjanjian, ambil bagianmu, ambil bagianku. Buat saya, ini juga berguna buat manusia lain, bukan buat saya. Jadi saya udah ada bagian saya nyampein. Kalau kamu ngerjain itu urusan sama Tuhan. Tinggal bagian Tuhan yang bekerja sama kamu. Tuh. Ini saya melakukan kesaksian ini, saya sudah hampir berapa bulan ya ditegur ya, sudah bikin. Awalnya saya sudah bicara ke gereja saya telepon 2 bulan lalu, 3 bulan lalu. Terus saya kasih tahu, saya cerita, saya suruh kesaksian perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus di gereja. Ya. Orang itu nyatet nomor telepon saya, nanti dihubungi. Gitu kan. Ya buat saya teguran itu saya suruh bersaksi, suruh nyampaikan firman dengan bentuk kesaksian semakin kencang. Dan artinya saya karena perjumpaan saya di gereja itu, berarti saya harus kesaksi di sana loh. Tapi sampai detik hari ini, sampai saya bisa dapetin lagi itu YouTube di halaman saya, nomor utama ya kanalnya ini, punya Miracle TV, Miracle Life ini, saya belum ada jawaban, atau WA, karena minta nomor WA-nya. Belum ada. Sampai saya dilihatin di halaman pertama saya, kok ada Miracle TV, waktu itu kesaksiannya Daeng Gasin kok nggak salah, jadi pendeta Peter, mungkin sekarang udah dibaptisnya. Nah itu, saya lihat di situ, tengah malam itu saya nonton, saya penasaran nih apa sih gitu kan. Saya suka lihat-lihat, tapi berdasarkan apa yang saya dapat di halaman, itu buat saya, kalau di YouTube itu buat saya itu petunjuk. Tuhan nyampein pesan, saya suruh ngapain, ada pesan apa buat saya. Termasuk yang saya tahu itu Lucifer, ya halaman YouTube saya nggak pernah nonton Dotonit atau ada di situ. Paling pertama gitu, di handphone. Itu. Jadi intinya gini, ada satu perkataan itu yang saya selalu juga sampaikan, intinya gini. Tuhan bilang, kita sering melakukan kebaikan, tapi lupa menegakkan kebenaran. Jadi ceritanya yang dimaksud kebaikan gini, kita orang sakit, minta doa, didoain. Minta doa lagi, didoain. Itu kebaikan. Tapi kebenarannya tidak ada. Karena kebenarannya Tuhan minta berindividu loh. Berindividu yang datang sama dia. Tuhan tuh seneng kok kalau kita bermanja. Tuhan tuh seneng kita bergantung sama dia. Karena Tuhan udah bilang, dia akan datang untuk nolong masing-masing kok, individu. Tidak melalui siapapun, kan udah dibilang, ketuklah maka akan kubukakan. Mintalah maka akan kuberikan. Kan gak ada kata-katanya, minta ya sama Gordi, nanti kuberikannya dari Gordi. Ketuk rumahnya Gordi ya, nanti aku tolong dibukain di rumah Gordi. Gak ada. Jadi saya disuruh kata-katanya untuk menguatkan iman. Lalu ada lagi, dia bilangin, kan kita sering selama ini saya juga melakukan kesalahan. Gereja itu rumah Tuhan. Gitu. Ternyata rumah Tuhan itu di sini. Terus orang kan kita dulu berpikir, sebelum saya menemukan ini, baru bertemu, gereja itu rumah Tuhan berarti nggak ada setan. Kan? Justru sebaliknya saya tahu. Karena saya lihat lagi, di gereja itu lebih banyak dibandingkan bioskop, restoran, atau apa. Bahkan diskotik sekalipun nggak ada itu setan. Karena itu tempatnya. Gitu. Jadi kenapa saya bilang gitu? Justru perjanjian setan ini, iblis ini,
Kalau dia dapat yang hamba Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, jadi pengikutnya, dia dapat reward. Misal, ibaratnya manusia kerja, dia bisa ngambil hamba Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan, dia dikejar Tuhan. Ibaratnya orang kerja, dia jadi manajer. Dia punya kaki tangan, dia punya anak buah. Terus ada lagi perkataan mereka itu, saya jadi tahu, iblis itu nggak pernah mau kehilangan anggota. Dan setiap saat dia cari anggota. Tapi siapa yang bergantung, berjalan di dalam Tuhan Yesus, di jalan sudah ditentukan. Keselamatan itu ada. Dan Tuhan tidak pernah janji langit akan biru. Artinya gini, Tuhan izinkan kok makhluk-makhluk itu menggoda kita. Tapi di jalan yang sudah dia tunjukkan, Tuhan tidak akan diam. Bila manusianya tidak di jalan yang Tuhan tunjukkan, dia mengambil jalan sendiri, ya Tuhan tidak ada. Dia diam aja sampai manusia ini minta tolong, baru Tuhan hadir. Lalu saya cuma bilang sama orang-orang yang pernah saya bantu, saya sampaikan cara berdoanya, saya minta percaya, iman percaya, dan bertumbuh aja percaya. Karena saya dapat pelajaran lagi, iblis itu nggak punya hati, dia nggak bisa baca hati, dia nggak pernah punya pikiran, dia hanya baca pikiran. Makanya kita suruh doa di dalam hati, tutup ruangan, sunyi, sebenarnya dalam hati. Karena kalau kita bicara, yang saya bilang ini rumah ini, inilah dibilang rumah Tuhan, hati ini bukan gereja. Suruh bersih. Ya, kita bersihin rumah Tuhan ini, hati ini, biar Roh Kudus mau tinggal. Ya 10 hukum Taurat itu, 10 perintah Tuhan itu harus diusahakan setiap saat. Mana yang belum kita lakukan hari ini? Jadi bukan gereja. Gereja juga bukannya nggak ada setan. Paling banyak. Diskotik udah nggak ada. Itu rumahnya setan. Terus saya juga dikasih tahu tentang perluas kerajaan Allah. Itu hati ini loh. Jangan sampai iman kita jatuh. Kita susah lari ke dukun, lari ke paranormal. Minta didoain. Padahal Tuhan pengen kita datang per individu. Hai kamu yang letih lesu, datanglah kepada aku. Kan kata Tuhan begitu. Bukan datang sama pendeta deh, sama orang tua lu deh kesini. Enggak kan. Saya dapat itu banyak pelajaran. Jadi saya sangat marah kalau orang-orang yang saya tolong itu tetap minta saya doakan. Saya marah. Karena saya tahu perjanjiannya itu. Doa orang yang mengalami masalah, yang membutuhkan Tuhan pertolongan, itu dijawab 70%. Dan kita yang mendoakan orang yang punya masalah atau membutuhkan pertolongan Tuhan, cuma 30, Tuhan dengar 30%. Karena memang itu Tuhan nuntut, ya Tuhan udah kasihkan semua dengan baik. Terus Tuhan izinkan kok iblis menggoda. Tuhan tidak pernah mencobai manusia, tapi Tuhan izinkan kok setan atau iblis menggoda manusia. Karena dia bangga, lo goda-goda dia tuh, lo goda-goda. Lihat aja, ntar dia tetap sama gue. Ibaratnya kalau dia bisa ngomong kayak kita manusia nih, lihat aja, dia pasti sama gue doang. Ternyata kan kita suka salah. Kita pergi ke paranormal, kita minta doakan sama pendeta. Pendeta masih bagus, dia pergi ke paranormal. Gak sedih tuh Tuhan. Ya, dia pergi ke sana. Tapi walaupun sudah salah jalan, kayak keluarga di Jawa ini, mereka kan juga pemain klinik. Ternyata bapak ini sama anak yang perempuan juga suka bantu orang dengan cara klinik. Gitu loh. Itu pun saya tidak tahu. Setelah saya melakukan itu berapa kali, saya baru tahu. Tapi Tuhan tetap bantu mereka karena kehadiran mereka diperhitungkan. Mereka tetap berdoa, mereka tetap percaya Tuhan. Walaupun di saat kritis ya, akhirnya mereka bisa tumbuh imannya.
Yang harusnya Bapak ini meninggal, dibikin disantet ini mau meninggal tanggal 26 Desember 2018, tidak jadi, sehat sampai sekarang. Anaknya dia yang perempuan, kakaknya yang laki-laki datang ke sini, yang ngajak saya ke sana. Seharusnya 13 Januari 2019, puji Tuhan mereka sehat sampai sekarang. Dan termasuk anak itu yang mau dibikin kecelakaan di Oktober 2020, masih puji Tuhan. Ya karena tadi Tuhan mengizinkan iblis menggoda. Tapi ada satu catatan, nyawa tidak boleh. Itu perjanjian. Dan iman manusia inilah bersama Tuhan Yesus, itu yang akan memenangkan dia. Terus saya kan dulu, mungkin kita juga sebelum ini saya pernah tahu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dengan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus manusia dosa-dosa kita. Ternyata ada satu tambahannya. Dia curahkan darahnya ini untuk senjata ke manusia, ke umatnya yang percaya. Kenapa setiap mengusir roh kegelapan, sakit penyakit, darah Yesus. Darah itu roh, kita sebut darah Yesus, ya Yesus yang keluar. Darah Yesus api neraka buat mereka-mereka, iblis, setan, segala macam. Itu juga saya baru ngerti. Jadi Tuhan Yesus disalibkan bukan cuma menebus dosa manusia, menyelamatkan manusia, ternyata yang terpenting, darahnya dia curahkan untuk senjata. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa terus bagikan tayangan-tayangan di channel ini kepada banyak orang supaya mereka semua diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.